begitulah gitu loh, maksudnya itu yang saya alami gitu. Dan ketika itu pun saya nikah dengan suami, dan begitu sudah nikah dengan suami ada begitu banyak pergumulan, tekanan gitu, bukan dari suami ya gitu, tapi dari pihak luar, terutama dari keluarga. Dan akhirnya saya ingin kembali lagi nih, kembali lagi ke Muslim gitu ya, bukan Muslim, kembali lagi ke Islam gitu ya, ke Kedar lagi, saya ingin kembali lagi ke sana dengan curi-curi sholat nih. Nah pada saat di sholat itu, pada saat saya sholat nih ya, itu saya habis selesai zikir ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kayak gitu gitu kan zikir-zikirnya udah selesai seperti itu, saya berdoa. Tapi memang doa saya ini doa penyerahan diri secara total gitu loh, maksudnya. Jadi saya tanggalkan ego ini ya, ego roh agamawi saya tanggalkan gitu. Jadi saya benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan aku jalan yang lurus. Kalau memang Engkau jadikan aku seorang muslim, jadikan aku muslim yang taat. Tapi kalau memang Engkau jadikan aku seorang Kristen, jadikan aku Kristen yang militan gitu. Maksudnya militan ini adalah militan di dalam Tuhan ya, bukan militan radikal yang konotasi negatif, radikal buat Tuhan gitu ya. Nah disitulah, dan pada saat beberapa hari kemudian saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ ada penglihatan saya berdiri di pematang sawah. Saudara-saudara tahu ya, kalau di tengah pematang sawah itu kan ada jalan besar, kanan kiri ada pematang yang kecil-kecil gitu. Saya lagi berdiri, saya di benak pikiran saya waktu itu, kok jalan banyak banget ya, saya mau lewat jalan yang mana gitu loh. Jadi begitu sudah itu, saya ditepuk pundak kanan saya nggak ngerti waktu itu, suaranya berat, menggelegar, kebapaan, pokoknya aduh luar biasa. Tuhan thank you. Kalau saya mau kesaksian ini saya tuh mau nangis gitu loh. Dan ketika saya benar-benar melihat gitu, sebelum melihat itu dia berbicara seperti ini ya gitu, karena saya kan nggak paham ayat-ayat Alkitab gitu. Dia berbicara gini, kamu jangan toleh ke belakang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya nggak ngerti. Dan begitu saya menoleh gitu, sampai rambutnya, bajunya, tongkatnya tuh bersinar keperak-perak, mukanya itu nggak kelihatan, saking memancar, tapi tidak menyilaukan. Karena saking kagetnya saya ditepuk, saya melihat gitu loh, spontanitas. Terus akhirnya berkata seperti itu. Setelah selesai itu, saya masih tetap bersikukuh. Mungkin itu Nabi Muhammad kali. Saya masih ego saya nih. Akhirnya minggunya saya ke gereja nih. Saya kan minta tanda dari Tuhan melalui doa-doa saya tadi. Dan puji Tuhan ya, ketika saya mendengar pendeta itu khotbah persis ayat-ayatnya seperti yang saya dengar pada saat penglihatan itu. Jadi disitulah saya diberi tanda oleh Tuhan bahwa kamulah harus menjadi anakku, kamulah harus menjadi pengikutku. Jadi seperti itu. Dan tidak gampang untuk memikul salib. Bagi saya, pikul salib adalah sebuah kebanggaan. Karena apa? Pikul salib membuat keimanan saya semakin dewasa, membuat saya semakin bertumbuh, membuat saya semakin berakar, membuat saya semakin kokoh di dalam Tuhan. Ketika saya sudah ikut Kristus benar-benar, keluarga saya, ibu saya, semuanya meninggal secara beruntun. Waktu itu ya, September 94 kakak saya, Januari 95 almarhum bapak saya, Februari 95 ibu saya, akhirnya kakak saya. Dan disitulah saya benar-benar diuji oleh Tuhan gitu. Seberapa besar sih katanya engkau kepingin jadi pengikutku yang radikal. Tuhan menguji radikal iman saya gitu pada saat itu. Dan saya tidak mau menyerah. Karena saya benar-benar udah ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun waktu itu saya dicoret dari kakak, saya tidak mendapatkan warisan, dalam pekerjaan saya dikucilkan karena satu-satunya saya Muslim. Satu-satunya saya Kristen gitu. Yang lainnya mayoritas Muslim semua. Saya dikucilkan, bahkan pernah ketika saya pulang, itu sampai orang meludahi depan saya. Bilang apa?
iya awas ada orang kafir lewat, seperti itu. Jadi saya benar-benar mengalami betapa mahal darah Yesus, betapa mahal kekristenan itu gitu. Dan sekarang puji Tuhan, sekarang saya ingin mendalami tentang kekristenan itu, dan saya puji Tuhan kemarin sudah menyelesaikan sekolah teologi saya, dan sekarang juga saya lagi mendalami lagi ikut kelas Al-Hayat gitu. Dan puji Tuhan juga itu atas kasih karunia Tuhan saya diberi kepercayaan untuk boleh melayani napi-napi ya gitu di lapas-lapas gitu, baik di lapas kota ataupun di lapas Nusa Kambangan ya, saudara-saudara tahu ya lapas Nusa Kambangan kayak apa ya gitu ya, udah kelas internasional ya gitu. Puji Tuhan tanggal 29 saya diminta dari lapas untuk boleh melayani di lapas Nusa Kambangan di Permisan di kelas narkotika. Dan puji Tuhan gitu, maksudnya kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin, karena saya percaya bahwa bukan aku yang memilih Tuhan, tapi karena Tuhanlah yang memilih saya. Jadi mulai saat itu saya tidak mau jadi Kristen yang setengah-setengah. Saya tidak mau jadi Kristen yang suam-suam kuku. Kata Tuhan tuh nggak mau. Kalau suam-suam kuku akan Tuhan muntahkan itu gitu. Dan saya benar-benar ingin totalitas di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, pikul salib adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Saya tidak mau menyerah. Saya tetap ingin maju bersama Tuhan karena saya percaya dalam setiap apapun yang saya lakukan, ketika saya punya tendensi yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan saya. Ketika saya mau benar-benar ingin rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan silakan kau pakai aku di dalam ketidaksempurnaan, di dalam kekurangan aku. Silakan Bapa, kau pakai aku. Hineni, saya minta sama Tuhan hati yang hineni, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dihajar, hati yang mau ditegur. Jadi seperti itu gitu. Makanya saya mengatakan sama anak-anak saya, jangan pernah kau gadekan Kristus, jangan pernah kau menjual Yesus, karena kekristenan itu adalah mahal. Jadi seperti itu teman-teman. Ya begitulah ya. Jadi kisah perjuangan saya ya ketika saya mengalami Tuhan. Saya juga seorang murtadin gitu ya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Salam. Amin. Terima kasih Bu Naomi, luar biasa kesaksiannya ya. Kita berdoa supaya Ibu semakin dipakai Tuhan secara luar biasa lagi Bu ya. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan Ibu, melalui kesaksian Ibu, sehingga Kristus Yesus bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya sudah cukup. Saya juga ingin menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita mempunyai tendensi yang benar, entah itu apapun status kita ya, baik dalam pelayanan ataupun sebagai jemaat biasa, milikilah hati yang tulus, milikilah hati yang bersih. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jangan pernah punya tendensi apapun, apalagi kalau dikomal-komal. Jangan sampai kita menjadi hamba mamon, karena mamon itu yang akan membutakan pikiran, logika, hati nurani kita, bahkan iman kita. Ya, pelayanan kita benar-benar hanya untuk Tuhan Yesus, murni, pure Tuhan, untuk Tuhan dan Tuhan. Biarlah pelayanan kita sembunyikan di balik salibnya Kristus. Yes, amin. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Naomi, biarlah Tuhan semakin kelihatan, Tuhan semakin besar melalui pelayanan kita, kita semakin rendah, kita semakin kecil. Yes. Saya tetap dukung dalam doa semuanya ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Ya, thank you. Salam Tuhan berkati semuanya. Saya turun. Shalom, shalom, baik, baik. Ya. Luar biasa kesaksian Bu Naomi ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang ada di Komal. Dan saya melihat semakin banyak orang kepanasan ya, semakin banyak orang kepanasan mendengar kesaksian.